NIM-nya belum ditambah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah media pembelajaran fisika. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan yang beranggotakan saya Iqbal Rakan Bayhadi dan dua rekan saya Miranda Adisti dan Muhammad Faris Purnawan. Mungkin langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Bisa dilanjut. Nah, untuk materi pertama itu ada Learning Management System atau LMS, atau biasa kita bilang e-learning. Nah, itu biasa dihubungkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Beberapa istilah juga sering disebutkan untuk menjelaskan tentang e-learning, diantaranya online learning, virtual learning, distributed learning, network, dan web-based learning. LMS juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan dan mengotomisasi administrasi. Yang kedua, mampu menyediakan layanan dan panduan yang dapat dilakukan oleh user sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang ketiga, merangkai dan menyajikan konten pembelajaran secara berkala. Bisa dilanjut. Adapun kelebihan dan tantangan internet dalam penerapan web-based learning. Penggunaan teknologi internet dan penerapan web-based learning mempunyai kelebihan dan kekurangan dibanding sistem yang lainnya. Beberapa kelebihan itu adalah yang pertama, kemampuan teknik untuk menembus batas waktu dan tempat. Kedua, kemudahan dalam melakukan pembaharuan terhadap materi pembelajaran atau informasi yang akan disampaikan. Ketiga, mempermudah hubungan antara pembelajar dengan narasumber. Yang keempat, terbuka kesempatan yang sangat luas untuk mempelajari budaya lain. Adapun tantangan teknologi internet dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, terbukanya kesempatan yang sangat luas untuk mempelajari budaya lain, memungkinkan terjadi proses akulturasi yang lebih cepat sehingga dapat mengancam kebudayaan asli. Yang kedua, cara berkomunikasi yang berbeda yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman pada saat proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda Adisti. Baik, terima kasih kepada moderator. Google Scholar. Tahun 2004, Google meluncurkan layanan terbaru yaitu Google Scholar, atau juga bisa disebut dengan Google Cendekia dalam bahasa Indonesia. Google Scholar ini menyediakan layanan seperti informasi yang pastinya bermanfaat berupa PDF, portable information, dokumen format, secara lengkap dan gratis. Pada umumnya, Google Scholar digunakan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mencari referensi dalam membuat karya ilmiahnya. Di dalam Google Scholar ini memberikan peluang atau kesempatan bagi pemula untuk mengembangkan penelitiannya menjadi suatu karya ilmiah yang berkualitas tinggi. Dan di sini juga menyediakan secara gratis atau free access. Google Scholar sangat mudah diakses dan mudah mendapatkan informasi-informasinya yang user cari. Ada beberapa manfaat Google Scholar. Itu yang pertama adalah mencari artikel dan jurnal. Yang kedua, membuat perpustakaan pribadi. Yang ketiga, membuat profil untuk penulis dan peneliti. Dan yang keempat, mengatur pengingatnya. Slide selanjutnya. Tips cara mengakses Google Scholar. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil pencarian yang maksimal, usahakan menggunakan kata kunci spesifik. Hasil pencarian teratas yang dilampirkan merupakan hasil pencarian yang paling relevan dengan kata kunci. Yang kedua, jika hasil pencarian yang ditampilkan Anda rasa kurang memuaskan, Anda dapat mencari jurnal dengan fitur Advanced Search pada sidebar halaman utama. Yang ketiga, bagi yang ingin menyimpan artikel dan jurnal hasil pencarian, klik icon bintang pada bagian bawah artikel untuk memasukkannya ke perpustakaan pribadi. Yang keempat, jika Anda ingin menerima pemberitahu terkait artikel atau jurnal baru yang relevan dengan topik yang Anda ikuti, klik menu alert dengan simbol amplop pada sidebar. Klik create alert dengan memasukkan kata kunci yang Anda inginkan. Yang kelima, sebagai sebuah sumber rujukan, Google Scholar dilengkapi dengan fitur mengutip dengan cepat. Fitur ini membantu
Anda membuat daftar pustaka sesuai dengan format yang Anda butuhkan. Anda hanya perlu menyalinnya dengan memasukkan ke makalah atau karya tulis yang sedang Anda kerjakan. Slide selanjutnya. Schoology. Schoology merupakan salah satu aplikasi LMS (Learning Management System) yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. LMS bisa membuat peserta didik dan guru masuk ke dalam forum untuk saling berdiskusi, mengerjakan kuis online, serta mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja selama terkoneksi internet. Schoology tersedia pada laman web yang berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas secara gratis dan mudah digunakan seperti Facebook. Schoology merupakan sebuah jejaring sosial berbasis web yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. E-learning ini juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. Baik, akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Muhammad Faris. Fitur-fitur Schoology. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Schoology adalah sebagai berikut. Yang pertama, course. Dengan menu course, kita dapat membuat kelas baru, bergabung dengan kelas yang sebelumnya sudah ada, atau browsing melalui daftar kelas yang telah ditetapkan. Yang kedua, grup. Berfungsi seperti pesan dinding di mana anggota grup juga dapat memposting pesan dinding. Ketika bergabung dengan sebuah grup, kita dapat mencari bagian dari grup yang kita inginkan. Yang ketiga ada resource, untuk menjaga, melacak dokumen, file, dan gambar yang upload di dalam kelas. Kemudian ada recent activity, yaitu untuk menampilkan berita terbaru yang terdapat pada akun Schoology. Pengguna dapat memposting dan mengupdate dalam akun serta memilih halaman yang mana yang akan diposting. Kemudian ada kalender, yaitu untuk menampilkan halaman kalender yang telah diposting sebelumnya di recent activity. Kemudian ada message, untuk mengirimkan pesan atau melihat pesan suara antara sesama pengguna Schoology. Ya, dan yang terakhir ada people, yaitu untuk dapat melihat daftar pengguna dalam suatu kelas. Kemudian ada Moodle, yaitu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar, mengajar, dan memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Kemudian ada kelebihan Moodle. Yang pertama, sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana. Dan yang kedua, Moodle dapat mendukung 1000 lebih pelajaran. Dan yang ketiga, menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan pembelajaran tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Dan yang keempat, mempunyai keamanan yang kokoh, formulir pendaftaran untuk pelajar telah diperiksa validitasnya dan mempunyai cookies yang transkripsi. Kemudian yang terakhir, paket bahasa disediakan penuh untuk berbagai bahasa. Bahasa yang tersedia dapat diedit dengan menggunakan editor yang telah tersedia. Lebih dari 45 bahasa yang tersedia, termasuk bahasa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Miranda dan Faris yang telah menyampaikan materinya. Mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.